Berikut ini adalah contoh presentasi perusahaan dengan para calon investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrul Falah dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Predikalipto, saya dari kelompok 4. Assalamualaikum, saya dari kelompok 4 atas nama Geri Pratama Putra. Assalamualaikum, saya dari kelompok 4 atas nama Fikri Nur Fadilah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 atas nama Muhammad Ibrahim Hadi. Baik, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya para klien di sini. Saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan yang sedang saya jalankan sekarang. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke berikutnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan profil perusahaan terlebih dahulu. Nama perusahaan yang sedang saya jalankan kali ini adalah KP Sekarabasa. Perusahaan ini bergerak di bidang kuliner, khususnya kopi dan resto untuk para pelanggan. KP Sekarabasa sendiri sudah ada sejak tahun 2020. Alamatnya di Jalan 11 April, Ciwaru. Awal mula pendirian KP ini berasal dari semakin banyaknya penikmat kopi di Ciwaru yang sudah menambah segala jenis dan usia. Jika dahulu kopi hanya dinikmati oleh para kaum Adam, sekarang kaum Hawa pun juga terluput dari kopi. Selain itu, juga pola hidup masyarakat Ciwaru yang semakin modern dan bersifat lebih konsumtif, sehingga kami mencoba untuk mendorong membuat sebuah kafe dengan berbagai fasilitas yang ada. Dengan adanya kafe, maka bisa menjadi salah satu alternatif buat minum kopi dengan rasa terbaik serta kongko bersama orang-orang terdekat sambil menikmati semua fasilitas. Kafe Sekarabasa sendiri memiliki tempat yang sangat strategis karena tidak terlalu jauh dari kota. Hal ini membuat akses menuju kafe yang mudah dijangkau serta sangat cocok buat konsumen yang tidak terlalu menyukai kebisingan kota. Dan untuk menambah kenyamanan, Kafe Sekarabasa pun juga menyediakan kopi dari berbagai daerah. Pelanggan dapat menikmati lebih dari 20 jenis kopi terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian, untuk menambah kenyamanan, desain interior ruangan yang merupakan perpaduan antara kesenian khas Jawa dan eksterior taman yang khas di Jawa akan menambah kenyamanan dari konsumen. Dengan pembuatan desain interior dan eksterior yang menarik, maka konsumen akan lebih mudah dalam mencari spot foto. Kafe Sekarabasa ini memiliki visi untuk membangun dan memberikan ruang serta tempat bagi para penikmat kopi di Ciwaru, memberikan pelayanan dan tempat terbaik untuk para pelanggan, memperluas jaringan dan menambah gerai dalam waktu 2 tahun pertama. Nah, selanjutnya itu gambaran dulu dari Kafe Sekarabasa sendiri. Yang pertama sudah pasti ada kopi ya, ada kopi. Kopi ini dipilih dari kopi-kopi terbaik di Indonesia. Yang kedua ada jenis-jenis makanan dan saya cuma memberikan contoh satu makanan saja di sini. Kafe Sekarabasa sendiri memiliki produk kopi dari berbagai daerah Indonesia. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kopi tersebut memiliki tata cara pengolahan yang berbeda. Dikarenakan cara pengolahan yang berbeda, maka rasa yang dihasilkan juga berbeda-beda dan dapat menarik keluar dari khas diri kopi tersebut. Nah, selain kopi, ada juga produk-produk lain. Nah, tadi saya sudah jelaskan di awal, ada makanan dan sebagainya seperti roti bakar, kentang goreng atau french fries, mie goreng serta aneka jus dan minuman lainnya. Dan dalam melayani konsumen, Kafe Sekarabasa membuat 2 ruangan yang berbeda. Nah, sekarang untuk pendanaan, Kafe Sekarabasa sendiri sudah memiliki 50% dari semua total modal yang dibutuhkan. Modal ini dibutuhkan agar kafe dapat berjalan dengan lancar semestinya. Agar dapat berjalan lancar, maka kekurangan kebutuhan tersebut dijalankan para investor yang memiliki komitmen untuk menginvestasikan modal pada perusahaan kami. Dan untuk pendanaan, Kafe Sekarabasa sendiri sudah
memiliki 50% dari semua total modal yang dibutuhkan. Modal ini dibutuhkan agar kafe dapat berjalan dengan lancar semestinya. Agar dapat berjalan lancar, maka kekurangan kebutuhan tersebut akan dijalankan oleh para investor yang memiliki komitmen untuk menginvestasikan modal pada perusahaan kami dengan jumlah pendanaan 50% dari pemilik sekaligus pengelola contoh kafe ya, dan 50% dari investor. Dari sini kemudian kami akan menawarkan sistem bagi hasil dengan pembagian 60% untuk pengelola dan 40%-nya untuk investor dengan nilai kontrak selama 2 tahun. Selanjutnya itu aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada peluang pasar. Membuka kafe atau usaha di Ciwaru masih sangat menjanjikan sekali. Peluang pasar yang masih terbuka lebar membuat kami berani membuka kafe di Ciwaru. Ditambah lagi dengan adanya desain ruangan yang khas akan membuat banyak orang tertarik untuk berfoto di dalamnya. Bahkan bukan tidak mungkin kafe ini akan digunakan sebagai salah satu pusat spot foto yang menarik di Ciwaru. Yang kedua ada perkembangan pasar. Kopi sendiri memiliki perkembangan yang cukup pesat. Hanya dalam waktu 5 tahun terakhir ini, kopi sudah memulai merambah kaum awam. Selain itu juga, sekarang banyak bermunculan warung-warung kopi di pinggir jalan atau trotoar yang notabene tidak boleh digunakan untuk berjualan. Selain itu juga, peta persaingan perkopian di pusat kota sendiri sudah semakin padat. Sehingga kami lebih memilih di tempat yang tidak terlalu jauh dari pusat kota. Yang ketiga ada penetapan pangsa pasar. Untuk pangsa pasar dari kafe ini sendiri adalah menyasar ke segala usia dan jenis ya. Para remaja, orang dewasa, dan juga orang-orang yang mencari suasana rapat dengan nuansa Jawa. Selanjutnya analisis SWOT dari perusahaan yang saya jalankan, yaitu yang pertama kekuatan. Kekuatannya harga produk yang terjangkau untuk semua kalangan. Jadi produk ini harganya sangat terjangkau sekali bagi semua kalangan, baik dari itu remaja atau orang tua atau anak-anak pun sangat terjangkau sekali. Lalu ada populer di kalangan anak muda. Sudah pasti kan pada zaman sekarang ya kopi sangat populer sekali di kalangan anak muda ini. Yang ketiga ada bahan baku yang tersedia bervariasi. Terus selanjutnya packaging yang murah, yang mudah dibawa dan praktis. Yang selanjutnya yaitu konsep kedai kopi yang menarik. Yang selanjutnya ketersediaan fasilitas lengkap, ada wifi, ada toilet, musola dan lain-lain ada. Yang terakhir yaitu alat pembayaran cashless dan banyak sekali promo di kafe kami jika kalian datang. Selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahan dari perusahaan kami itu brand awareness yang rendah. Selanjutnya sarana promosi yang belum maksimal, terutama bagi kedai kopi yang baru buka kan ya. Yang ketiga ada keterbatasan follower sosial media, membuatnya masih sedikit diketahui oleh banyak orang. Peluang yang pertama yaitu membangun inovasi produk kopi baru. Yang kedua, membangun hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga, menarik konsumen baru dengan penawaran khusus. Ada penawaran khusus dari lainnya tentunya. Yang keempat, ada tersedianya layanan pesan antar atau delivery order melalui ojek online. Jadi yang malas bepergian keluar atau dalam kondisi pandemi ini ya tentunya kalian sangat malas sekali untuk keluar. Tentunya kafe saya ini menyediakan layanan pesan antar atau delivery order melalui ojek online. Selanjutnya menyediakan spot foto yang menarik. Jadi di kafe saya ada tempat spot foto yang sangat menarik sekali buat kalian berfoto bersama keluarga atau bersama pasangan. Nuansanya yang sangat asli. Dan terakhir tersedianya meeting room. Jadi untuk yang kerja kantoran, ada yang sebagainya lah, kami menyediakan ruangan meeting room. Yang selanjutnya ada ancaman. Ancamannya yaitu harga bahan baku yang tidak stabil. Yang kedua, tingkat persaingan kafe di
tinggi ya. Sudah diketahui lah pada zaman sekarang tempat-tempat kopi atau kafe semakin banyak, jadi persaingannya semakin tinggi. Rating buruk dari konsumen. Selanjutnya itu aspek produksi. Yang pertama, area produksinya. Untuk area produksi atau pembuatan kopi ini berada di ruang depan. Hal ini akan membuat orang-orang bisa melihat prosesnya, proses pemasakan atau pembuatan kopi yang berbeda-beda dari berbagai daerah. Kemudian untuk area produksi non kopi berada di tempat khusus atau dapur agar tidak mengotori tempat depan. Yang kedua, ada sumber bahan baku. Untuk sumber bahan baku sendiri dari tempat-tempat kopi terkenal di seluruh Indonesia. Transaksinya dengan memanfaatkan toko online sebagai medianya. Pemilihan bahan baku untuk menu-menu yang ada juga melalui klasifikasi kebutuhan, kesegaran bahan dan kehigienisannya. Hal ini akan membuat rasa dari masakan maupun olahannya akan tetap terjaga kesehatannya dan membuat para pelanggan aman dari kotoran yang ada. Nah, selanjutnya adalah aspek ekonomi dan keuangan. Yang pertama adalah perkiraan modal yang dibutuhkan. Adapun untuk perkiraan modal awal yang akan digunakan nantinya sebesar 68 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama sewa tempat per tahun, yaitu jumlah 15 juta rupiah. Yang kedua renovasi tempat 8 juta rupiah. Yang ketiga komputer kasir 1 unit 7 juta rupiah. Yang keempat ada peralatan makan minum sebesar 4.500.000 rupiah. Selanjutnya meja dan kursi 13.500.000 rupiah dan biaya-biaya lainnya mencapai 20 juta rupiah. Dan total modalnya itu 68 juta rupiah. Nah, sekarang perkiraan biaya per bulannya ya. Biaya bahan baku KPS sudah basah. Yang pertama daging ayam 3 ekor per hari. 3 ekor per hari kali 25.000 kali 30 hari sama dengan 2.250.000 rupiah. Yang kedua ada daging sapi 2 kg per hari kali 90.000 dikali 30 hari sama dengan 5.400.000 rupiah. Dan aneka kopi 250.000 rupiah per hari dikali 30 hari sama dengan 7.500.000 rupiah. Yang keempat kentang 5 kg per hari dikali 10.000 dikali 30 hari sama dengan 1.500.000 rupiah. Selanjutnya aneka sayuran. Aneka sayuran 40.000 per hari kali 30 hari sama dengan 1.200.000. Bumbu dapur 50.000 rupiah per hari dikali 30 hari sama dengan 1.500.000. Dan selanjutnya aneka buah 120.000 per hari dikali 30 hari sama dengan 3.600.000 rupiah. Dan bahan-bahan lain 300.000 rupiah dikali 30 hari sama dengan 9 juta rupiah. Dan terakhir gas LPG 2 tabung per hari kali 18.000 dikali 30 hari sama dengan 1.080.000 rupiah. Dengan total keseluruhan per bulannya yaitu 33.030.000 rupiah. Nah, biaya operasional dan upah. Yang pertama ada biaya listrik dan air. Biaya listrik dan air itu 700.000 rupiah, wifi 500.000 rupiah, transportasi 300.000 rupiah, gaji pengelola 2 juta rupiah, gaji chef 2 orang 2 juta rupiah, gaji waiters 2 orang 1.600.000, gaji bagian kasir 1 orang 800.000 rupiah, gaji bagian order 2 orang 2 juta rupiah. Dengan total biaya operasional dan upah yaitu sebesar 9.900.000 rupiah. Nah, perhitungan modal investasi yang dibutuhkan. Setelah melihat rincian perkiraan modal yang tadi ya, maka jumlah total modal yang dibutuhkan oleh KPS Dabasa adalah 68 juta rupiah ditambah 30 juta
Rp930.000. Sementara pada saat ini pemilik sekaligus pengelola Cafe Surakarta hanya memiliki modal sebanyak 50% atau mencapai Rp55.465.000. Sehingga di sini pengelola membutuhkan tambahan modal dari investor sebesar 50%, yakni dengan jumlah Rp50.465.000. Nah, jika dilihat dari segi pemasaran, bisnis ini sangat dapat bersaing dan berpeluang mendapatkan hati konsumen. Kesan uniknya dan menarik yang belum ada di pasaran dan semakin modernnya zaman, apalagi kebanyakan anak muda sangat menyukai kopi, maka bisnis ini akan membuat konsumen tertarik untuk mencobanya. Nah, dan mungkin cuma sekian yang